Baik, saya persilakan kepada Saudari Andi Faradibatandri untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, langsung saja saya ingin bertanya, yaitu mengapa pengaruh dari utang perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi jika terjadi penjualan obligasi langsung ke afiliasi? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Baik, saya persilahkan kepada Saudari Cahaya Hikmah untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana perbedaan keuntungan dan kerugian antar perusahaan dari materi bab sebelumnya yang sudah kita bahas dengan keuntungan dan kerugian dari utang antar perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari beberapa kelompok. Saya persilakan kepada Saudari Andi Ulfa Ramadhani Faisal untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Andi Faradibatandri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Paradiba, yaitu pertanyaannya, mengapa pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi jika terjadi penjualan obligasi langsung ke afiliasi? Jawabannya yaitu, pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi. Terinvestasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi, dan setiap piutang dan utang bunga yang masih harus dibayar. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi jawaban dari kelompok 5. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin memberikan tambahan, dipersilahkan. Baik, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan kepada Saudari penanya, yaitu Andi Faradibatandri. Apakah jawabannya sudah jelas atau ingin menyanggah? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya sudah terima. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Andi Sulastri untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Cahaya Hikmah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Cahaya Hikmah. Pertanyaannya yaitu, bagaimana perbedaan keuntungan dan kerugian antar perusahaan dari materi bab sebelumnya yang sudah kita bahas dengan keuntungan dan kerugian dari utang antar perusahaan. Perbedaan keuntungan dan kerugian pada transfer aset antar perusahaan dengan utang antar perusahaan, yaitu pada keuntungan dan kerugian dari transfer aset antar perusahaan diakui oleh masing-masing afiliasi dan dieliminasi pada saat konsolidasi. Sedangkan keuntungan dan kerugian dari transaksi utang antar perusahaan tidak diakui oleh masing-masing afiliasi, tetapi harus dimasukkan dalam konsolidasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah. Baik, sepertinya tidak ada.
Saya kembalikan kepada saudari penanya yaitu Cahaya Hikmah. Apakah jawabannya sudah jelas atau ingin menyanggah? Baik, saya terima jawabannya. Terima kasih. Baik, saya terima jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Muslela Musdar akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu, bagaimana prosedur penyelesaian utang antar perusahaan jika perusahaan itu tutup? Perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian merupakan hubungan hukum keperdataan sehingga akibat hukum dari tidak dilaksanakannya suatu perjanjian mengakibatkan hukuman yang bersifat keperdataan sebagaimana kita lihat pada pasal 1267 KUA Perdata dan pada pasal 1131 KUA Perdata. Perjanjian tidak dapat dibawa ke dalam ranah pidana jika para pihak sebelumnya membuat suatu perjanjian dan telah meyakinkan tidak adanya tipu muslihat di dalamnya, dan juga tidak di dalam membuat perjanjian tersebut didasari pada itikat baik. Ketentuan pasal 1131 KUA Perdata tersebut sangatlah jelas sehingga dapat kita simpulkan bahwa utang-utang baik itu bersumber dari perjanjian atau surat kesanggupan membayar daripada si berutang tidaklah hapus meskipun si berutang sebagai badan usaha sudah tidak beroperasi lagi. Hapusnya utang si berutang hanya dapat disebabkan oleh hal-hal yang diatur dalam pasal 1381 KUA Perdata, yaitu karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, penjumpaan utang atau kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal, dan lewatnya batas waktunya. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah. Baik, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan kepada saudari penanya, yaitu Muslela Musdar. Apakah jawabannya sudah jelas atau ingin menyanggah? Baik. Pemaparan materi dari kelompok 5 sebagai kesimpulan yaitu keuntungan antar perusahaan diakui oleh masing-masing afiliasi. Keuntungan dan kerugian dari transaksi utang antar perusahaan tidak diakui oleh masing-masing afiliasi. Semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi hari ini sudah selesai. Maka saya ucapkan tutup perkuliahan hari ini dan ucapan bila bisa bilhaq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.